Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati hadirin semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengaji online karena situasi dan kondisi pada saat ini sedang ada wabah virus COVID-19 atau COVID-19. Untuk itu kami mengaji hanya di studio. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan siang hari ini, pada hari Ahad tanggal 5 April 2020 yang bertepatan pada tanggal 11 Syakban tahun 1441 Hijriah, kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kenikmatan kita bisa berjumpa di dalam rangka thalabul ilmi walaupun hanya lewat dari rumah ini. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memberikan penerangan kepada umatnya minadz-dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah yang berjudul sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya yang kita maklum, Rasul adalah merupakan tempat rujukan bagi kita semua, tempat di mana kita, perilaku kita untuk mencontoh. Di sanalah beliau memberikan keteladanan, memberikan contoh baik haliyah maupun qauliyah, yang semuanya itu wajib kita teladani sebagai umatnya. Di dalam Al-Quran akhlak beliau tercantumkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Di sini dikatakan bahwa telah datang kepadamu seorang utusan, seorang rasul. Di sini dikatakan min anfusikum, dari kaummu sendiri. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin haruslah mempunyai sensitivitas publik. Seorang pemimpin harus peka terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap apa yang dipimpinnya. Kalau seorang pemimpin sudah mempunyai kepekaan sosial, kalau seorang pemimpin sudah mempunyai sifat apa yang dirasakan oleh umatnya, yang dirasakan oleh masyarakatnya, insya Allah akan terwujud masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalagi di tengah-tengah kita sebagai bangsa Indonesia yang sedang diuji oleh Allah, bukan hanya melanda di republik yang kita cintai ini, tetapi melanda seluruh negeri-negeri, bahkan seluruh negara-negara. Negara Amerika superpower pun dihantam dengan wabah yang namanya COVID-19. Oleh karenanya itu, mudah-mudahan COVID-19 atau virus wabah corona ini yang melanda di bangsa Indonesia ini, mudah-mudahan akan cepat diangkat oleh Allah. Apalagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas muslim. Karena itu bukan hanya usaha dzahir saja, tetapi usaha batin, banyaknya mujahadah, banyaknya berdoa, banyaknya silaturahim,
banyaknya kita introspeksi dan haruslah kita memperbanyak istighfar, karena Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum apabila kaum itu sendiri semuanya istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kedermawan kita punya sensitivitas publik, kita punya kepekaan sosial, kita punya apa yang mereka derita. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang gulung tikar, banyak orang-orang yang menganggur. Akibat apa? Akibat semuanya untuk berdiam diri di rumah. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Oleh karenanya, kalau semua yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Walaupun berat terasa olehnya, penderitaan apa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekkah, beliau dicaci maki, beliau dihina, bahkan pada puncaknya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima embargo ekonomi, bahkan beliau menerima dikucilkan selama 3 tahun. Barang siapa orang-orang Quraisy, yang kafir Quraisy yang bertemu dengan Rasul atau pengikutnya, tidak boleh bertanya. Kalau Rasul dan pengikutnya melaksanakan jual beli, jangan dibeli. Itu sampai berjalan 3 tahun sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Oleh karenanya, apabila kita sedang berjuang agama, apabila kita sedang menegakkan agama Islam, apabila kita sedang berjuang menghidupkan li'ilani kalimatillah, maka tidak lepas apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang mencaci maki, antara orang yang cinta dan orang yang benci. Banyak orang yang membenci, karena kalau kebaikan, untuk mengajak kebaikan itu rasanya sulit, tetapi kalau kita mencari teman untuk berbuat kejelekan, niscaya sangat mudah. Lah, akhlak-akhlak beliau inilah ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dicaci maki, beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif dengan harapan di Taif disambut dengan senyuman, disambut dengan persaudaraan, disambut dengan ramah tamah. Tetapi justru di sana sebaliknya, orang-orang Taif mencaci maki, melempari Rasulullah dengan batu kerikil, sehingga pada saat itu malaikat Jibril menyaksikan peristiwa yang sangat tidak manusiawi. Akhirnya malaikat Jibril akan mengangkat gunung Uhud untuk menghancurkan orang-orang Taif. Tetapi pada saat itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan, karena suatu saat dari keturunan orang-orang Taif inilah akan keluar keturunan yang tauhidnya sangat kuat, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Artinya kalau kita sedang dihina, kalau kita sedang dicaci maki, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh balas dendam. Sehingga akhlak beliau ketika Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain dikatakan, "Ngan Anasin radhiyallahu anhu qala khadamtun nabiyyi 10 sinina fama qala li uffin wala lima sonakta wala alla sonakta." Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku telah melayani Nabi selama 10 tahun." Sahabat Anas itu melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasrosinina. Sahabat Anas melayani, menjadi khotim bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Tetapi fama qala li uffin, beliau Rasul selama 10 tahun tidak pernah membentak aku
kata sahabat Anas dengan kalimat uffin, dengan kalimat uff, atau kalau kita terjemahkan hus, tetapi wala lima sonakta wala alla sonakta. Beliau juga tidak pernah menegur mengapa engkau berbuat itu atau mengapa engkau tidak pernah berbuat itu. Hadis muttafaqun alaih. Inilah hadis yang menjadikan barometer kita sebagai umatnya. Sudahkah kita melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW kepada khodimnya? Harus berkata yang layyinah, harus berkata yang lemah lembut. Di hadis lain dikatakan, an Anasin qala lamma qadima Rasulullah al-Madinah akhadha Abu Talhata biyadi fantolako bi ila Rasulillah faqala ya Rasulullah inna Anasan gulamun kayyisun falyakhdhumka qala faqadamtuhu fil khadari was safari fa wallahi ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza hakadha wala li syai'in lam asna'hu lima lam tasna' hadza hakadha. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, Abu Talhah memegang tanganku dan menuntun aku pergi ke tempat Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, Anas ini anak yang cerdik, maka biarlah ia menjadi pelayanmu. Anas berkata, maka sejak itu aku tetap melayani Rasulullah, baik ketika di dalam kota maupun ketika bepergian. Demi Allah, selama itu aku belum pernah ditegur mengapa engkau berbuat itu atau mengapa engkau tidak pernah berbuat itu terhadap apa yang aku perbuat atau yang aku tinggalkan. Inilah Anas juga menjadi saksi bahwa beliau Rasulullah SAW punya akhlak yang begitu tinggi, punya budi pekerti yang begitu tinggi. Oleh karenanya sistem pendidikan di Indonesia ini sedang menggalakkan pendidikan yang berbasis karakter untuk mendidik anak-anak kita. Maka pada saat Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hiro, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, artinya bacalah. Kalau Iqra itu mendidik manusia itu harus pandai, manusia itu harus pintar. Iqra itu adalah emosional, intelektual. Tetapi jangan lupa, Iqra harus diiringi dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, emosional spiritual. Kalau Iqra membentuk anak supaya pintar, supaya cerdas, supaya intelektualnya tinggi, tetapi Bismi Rabbikal ladzi khalaq untuk menuntun anak-anak kita supaya punya karakter, supaya punya budi pekerti yang tinggi. Artinya apa? Bismi Rabbikal ladzi khalaq adalah emosional spiritual. Ini yang langka. Andai kata pendidikan kita sudah berbasis yang demikian, insya Allah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentem kertora harjo. Dan mudah-mudahan ini semua dapat manfaatnya, kita semua bisa mencontoh kepada akhlak beliau Rasulullah SAW, sehingga di sana dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya diutus kecuali menjadikan rahmah bagi alam semesta ini. Jadi Rasul bukan hanya manusia saja yang diberi kasih sayang, dihormati, tetapi seluruh alam, seluruh apa yang ada di dunia ini menjadi utusan beliau Rasulullah SAW. Oleh karenanya mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW
pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, insya Allah kita akan menerima syafaatul uzma. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan bersambung akhlak Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah. Yang kedua adalah beliau punya kerendahan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.